Pada video ini, kita akan membuat preloader seperti ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Namun sebelumnya, intro dulu. Oke teman-teman, seperti biasa, pertama-tama kita akan buat folder terlebih dahulu ya, untuk menampung si file yang akan kita buat. Oke, saya akan membuatnya di desktop aja supaya mudah mengaksesnya. Lalu saya akan kasih nama preloader gini ya. Oke. Bentar, saya ngecas dulu ya ini. Takutnya baterainya habis nanti. Sip. Oke, yang selanjutnya kita akan buka foldernya di text editor yang teman-teman gunakan. Kalau saya seperti biasa menggunakan Visual Studio Code ya. Kita ke desktop, lalu preloader. Oke. Lalu kita close yang ini aja. Oke teman-teman, akan ada beberapa folder yang akan kita buat ya. Yang pertama, kita akan buat folder yang namanya JS untuk menyimpan JavaScript. Lalu kita akan buat folder lagi yang namanya CSS. Oke. Lalu untuk CSS, kita akan buat file yang namanya style.css ya. Lalu untuk JS-nya kita akan buat yang namanya script.js, dan untuk JavaScript kita akan buat satu file lagi ya, jQuery, karena kita akan pakai jQuery. Untuk jQuery-nya kita download dulu aja. Lalu pilih yang download. Terus yang ini aja. Kalau muncul seperti ini teman-teman tekan Ctrl S aja ya. Lalu kita save di desktop, di preloader, simpan di JS aja. Lalu kita kasih nama jQuery aja ya, supaya gampang aksesnya. Save. Sip, ini sudah di save. Lalu yang ini close aja ya, karena sudah tidak digunakan lagi. Lalu kita akan buat file yang namanya index.html ya. Ini di luar folder index, di luar folder yang CSS sama JS ya. Titik HTML. Oke, kita hilangkan aja supaya kelihatan. Lalu kita buat struktur HTML ya. Kalau di Visual Studio Code teman-teman tinggal ketik tanda seru aja lalu tab, lalu akan muncul seperti ini. Kita ganti title-nya menjadi preloader. Oke, untuk preloader. Sekarang kita akan konekkan dulu si CSS sama si JavaScript-nya. Yang pertama untuk CSS kita buat yang namanya link. Lalu arahkan ke folder CSS dan style.css. Lalu yang selanjutnya untuk JavaScript-nya kita akan buat script di sini. Lalu source-nya kita arahkan ke folder JS. Yang jQuery dulu ya teman-teman. Di sini jangan lupa type-nya tag dash java, bukan dash, sorry, slash JavaScript. Lalu kita copy aja. Cara kopinya kalau di Windows ya tinggal tekan Ctrl Shift D, maka akan tercopy. Lalu yang ini kita tinggal ganti menjadi yang script.js. Sip, ini udah. Lalu sebenarnya untuk di HTML ini cukup sedikit ya teman-teman. Saya akan buat div yang nama kelasnya preloader. Lalu saya akan buat div lagi yang nama kelasnya preloader dash inner. Lalu yang selanjutnya saya akan buat div lagi yang nama kelasnya preloader, icon.
Dan yang terakhir kita akan buat span di sini. Spannya ada 2 ya. Span, oke. Nah, ini sebenarnya untuk indeks HTML cukup sekian aja teman-teman. Ini gak ada tambahan lagi. Kita akan banyak bermainnya di CSS dan di script. CSS sih sebenarnya kalau yang banyaknya. Di JavaScript juga tidak terlalu banyak. Kita buka dulu ya. Sorry. Klik kanan. Split. Klik kanan. Ketekan. Nah, ini open in all the browser. Kita pilih yang Google Chrome aja. Ini belum ada apa-apa ya, karena kita belum kasih konten, baru hanya ada div aja. Dan divnya tidak dikasih CSS, jadi gak kelihatan. Oke, yang selanjutnya kita akan ke style.css ya teman-teman. Untuk di style.css ini, nah ini cukup agak banyak ya. Teman-teman ikutin aja. Yang pertama kita akan kasih CSS yang preloader inner ini ya. Oke. Berarti kalau di CSS kita tinggal kasih kelas ya. Kalau kelas kita kasih titik preloader dash inner. Itu untuk CSS-nya yang pertama kita kasih position. Yang posisinya itu absolute. Lalu untuk topnya ini margin top ya, tapi top juga bisa 50%. Dan untuk labnya kita kasih sama 50% juga. Lalu kita akan kasih WebKit transform. Lalu kita kasih translate yang isinya minus 50%, minus 50% juga. Lalu untuk transformnya kita akan kasih translate lagi yang isinya sama minus 50%, minus 50%. Nah, ini untuk preloader inner ini cukup segini. Jadi ya teman-teman, kita si positionnya di sini tuh akan dikasih absolute. Lalu untuk top ini kan di sini, berarti 50% yang isinya akan di tengah-tengah di sini. Lalu untuk yang lab juga itu di sini kan 50%, otomatis si kontennya itu akan berada di tengah-tengah teman-teman. Karena 50% dari top, 50% dari lab juga. Jadi otomatis akan di tengah-tengah. Lalu yang selanjutnya kita akan kasih CSS yang preloader icon ini ya. Nah, yang ini kita ke style lagi, berarti kita kasih titik juga preloader dash icon. Yang isinya kita akan kasih width 100 pixel. Lalu kita akan kasih height yang isinya 100 pixel juga. Lalu display-nya kita akan kasih inline block ya. Dan yang terakhir untuk padding-nya kita akan kasih 0 pixel. Segini. Terus, nah ini kalau di save ini tidak akan ada apa-apa ya teman-teman, karena semuanya masih putih, jadi gak kelihatan. Yang selanjutnya kita akan buat CSS untuk yang masih yang preloader icon, tapi kita kasih CSS yang spannya juga ya. Berarti caranya kita kasih titik dulu untuk kelas ya, preloader icon, terus kita tinggal kasih span gitu. Yang isinya sama, kita kasih position yang isinya absolute. Lalu untuk displaynya kita kasih inline block sama. Lalu untuk width-nya kita akan kasih 100 pixel juga. Lalu untuk height-nya sama, kita akan kasih 100 pixel juga. Lalu ya ini bedanya akan ada border radius. Border radius kita akan kasih
berapa ya? 100%. Karena nanti kan si kontennya akan bundar, teman-teman ya. Lalu kita kasih background color yang isinya pakai ini aja ya. 0069. 69 FF ini jadi warna biru ya. Oke. Lalu nah ini kita akan kasih animasi lagi ya di sini. Kita akan banyak menggunakan animasi untuk di CSS-nya. Yang isinya itu adalah sama web kit animation. Lalu kita kasih gini teman-teman, preloader effect. Nah, nanti si preloader effect ini kita akan buat ya di bawah yang waktunya 1,6 second ya atau detik. Lalu kita kasih linear dan infinite. Nah, teman-teman bisa cari ya fungsi dari ini si CSS animation itu gimana cara penggunaannya. Teman-teman bisa cari banyak ya tutorial di Google. Karena saya tidak akan secara lengkap menjelaskan si animation ini. Jujur teman-teman, saya juga masih belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat animation di sini. Animation yang isinya preloader effect. Preloader effect. Lalu sama waktunya 1,6 second ya atau detik. Kita kasih linear lagi. Sorry. Dan infinite. Nah gini. Oke, untuk yang preloader icon span ini cukup. Kalau kita refresh coba. Nah ini jadi ada kontennya di tengah-tengah. Si yang background colornya biru. Lalu si border radiusnya 100% jadi menjadi bundar. Nah ini untuk si konten yang ini. Lalu kita akan buat yang CSS lagi. Sebenarnya ini banyaknya CSS ya teman-teman. Kalau JavaScript-nya sedikit. Yang selanjutnya kita akan buat preloader icon lagi. Terus kita yang span dan kasih lifestyle ya. Lifestyle. Nah ini salah satu animasi juga. Lalu kita kasih animation delay ya. Animation delay yang isinya minus 0,8 second. Lalu untuk WebKit-nya, WebKit animation delay-nya kita akan kasih minus 0,8 second juga. Nah, sekarang kita akan buat si animasinya, teman-teman. Kita kan sudah buat preloader effect ini. Nah, kita akan buat si preloader effect ini di bawah. Caranya kita akan kasih add gini, lalu keyframe ya. Keyframes kita ambil namanya preloader effect. Lalu kita kasih kurung kerawal. Bentar. Yang isinya itu yang pertama yang 0%-nya. Yang 0% yang isinya itu WebKit transform ya. Transform. Lalu isinya scale 0,0. Sorry. Nah gini. Lalu di bawahnya kita buat transform ya. Transform yang isinya sama. Scale 0,0 sama 0,0. Lalu yang terakhir di sini ada opacity-nya. Opacity kita kasih 0,5. Oke, itu untuk yang 0%-nya. Sekarang kita buat yang
100%-nya 100%, lalu kita buat WebKit transform ya. WebKit transform yang isinya sama, scale juga, isinya 1,1 kalau ini. 1,1. Lalu untuk transformnya, sorry. Kita kasih scale juga yang isinya 1,1 sama. Oke, jadi untuk opacity-nya kita kasih 0 aja. Itu untuk keyframe. Sekarang kita buat yang WebKit keyframe-nya ya teman-teman. Kita buat add dash WebKit keyframe seperti ini. Lalu kita panggil si animasinya yang preloader fx. Lalu kita sama ya, akan buat, sebenarnya isinya ini sama aja teman-teman dengan yang atas supaya agak lama, kita copy aja. Kita copy aja, cuman ada beberapa yang dihapus. Yang pertama untuk ini, si transformnya ini gak ada, kita hapus aja. Lalu yang ini juga sama, gak ada. Nah, jadi isinya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita save, lalu kita refresh, lihat nih. Jadi akan seperti ini teman-teman. Ini untuk si loading-nya aja ya. Jadi sebenarnya untuk preloader itu kebanyakan bermainnya di CSS-nya. Kalau di JavaScript-nya itu sedikit teman-teman. Nah, ini untuk di CSS-nya cukup gini aja teman-teman. Lalu kita akan buat di JavaScript-nya. Nah, untuk JavaScript-nya saya akan menggunakan jQuery ya supaya agak lama. Caranya kita buat dulu window, terus onload. Jadi onload itu ketika baru di load ya. Onload sama dengan function. Kalau function pasti ada seperti ini, lalu kurung kurawal yang isinya window titik set timeout. Yang ini yang isinya pad out ya. Pad out. Nah, ini mau berapa detik nih teman-teman menggunakannya. Misalkan kita buat 500 detik aja dulu ya, atau 500 second. Lalu yang terakhir kita buat function si pad out ini. Berarti kita buat function pad out. Nah, ini. Lalu kita buat dokumen dot query selector yang isinya kita ambil si kelas ya yang preloader. Lalu kita ubah kelasnya style, berarti titik opacity. Bentar, salah teman-teman. Style kita buat style titik opacity. Jadi si opacity-nya itu diganti menjadi 0. Jadi gak kelihatan. Lalu kita buat dokumen lagi. Dokumen dot query selector yang isinya itu sama kelas ya, preloader. Lalu kita kasih style. Lalu si display-nya kita non. Jadi si ininya jadi menghilang teman-teman ketika sudah 500 detik, maka si animasi ini akan gak dijalankan gitu ya. Atau dihilangkan display. So,
Ini sama dengan non. Gini, kalau di JavaScript-nya cukup segini ya. Kita coba refresh. Maka setelah 500 detik atau 500 sekon ya teman-teman, si kontennya akan hilang. Supaya agak lama kita kasih 1000, coba kita. Nah, ini agak lama ya, itu kalau pingin agak lama lagi kita kasih 5000 ya. Kita refresh lagi. Nah, ini agak lama. Setelah 5000 second nanti akan hilang. Oke teman-teman, cukup lumayan panjang ya, terutama di CSS-nya. Nah, ini teman-teman harus mengerti dulu untuk CSS animation ya. Untuk CSS animation ini emang cukup lumayan sulit ya. Saya juga masih belajar sebenarnya. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, alangkah baiknya teman-teman kalau mau jadi front end developer, coba pelajari si CSS animation ini. Jadi selain CSS yang biasa, coba teman-teman pelajari CSS animation ini. Karena si CSS animation ini cukup apa ya? Cukup penting untuk interaktif si website kita. Salah satunya kita bisa membuat preloader seperti ini. Oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang sekian aja dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Saya Kiki Agustin pamit. Seperti biasa, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.